Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fajriana Desa Fitri dari kelas 1010 akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah dalam mata pelajaran PABP semester 1. Yang pertama ada asuransi syariah atau dibilang takaful. Asuransi syariah atau takaful berakal pada prinsip tolong-menolong atau bisa dibilang ta'awun, dan simbiosis mutualisme ini merupakan solusi atas perdebatan hukum. Asuransi konvensional yang seringkali mengandung unsur riba atau bisa dibilang bunga dan gharar atau bisa dibilang ketidakpastian yang diharamkan dalam Islam. Ada prinsip dan hukum dasarnya, yaitu ada akad utama menggunakan akad tabarut atau bisa dibilang derma, di mana premi yang disetorkan peserta diniatkan sebagai hibah yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Lalu ada kepemilikan dana. Dana premi dibagi menjadi dana tabarut atau bisa dibilang milik kolektif peserta dan dana investasi milik individu. Lalu ada pinjaman risiko. Menggunakan prinsip sharing of risk atau bisa dibilang saling menanggung risiko di antara peserta, bukan transfer of risk ke perusahaan. Lalu ada keuntungan. Keuntungan dari pengelola dana dibagi antara peserta dan perusahaan pengelola berdasarkan akad mudharabah atau bisa dibilang bagi hasil, atau musyarakah bisa dibilang pernyataan modal, bukan sepenuhnya milik perusahaan. Lalu ada pengawasan. Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh operasional bebas dari riba, gharar, dan maisir atau bisa dibilang judi. Langsung ada perbedaan kunci dengan asuransi konvensional. Ada beberapa aspek, yaitu takaful dan asuransi konvensional yang mungkin belum kalian ketahui, yaitu aspek dasar filosofisnya, yaitu takafulnya adalah tolong menolong dan asuransi konvensionalnya adalah jual beli risiko. Lalu ada sumber klaim. Takafulnya adalah dana tabarut peserta dan konvensionalnya adalah rekening perusahaan status. Lalu ada keuntungan. Takafulnya adalah dibagi dan konvensionalnya milik penuh perusahaan. Investasi. Takafulnya hanya untuk instrumen halal dan konvensional bebas. Lanjut, yang kedua ada perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan seimbang antara mencari keuntungan duniawi dan kemaslahatan umat. Yang pertama ada sumber dana bank syariah atau penghimpunan dana. Prinsip wadiyah, yaitu titipan. Wadiyah yad amanah, titipan murni. Bank wajib menjaga dan mengembalikan, tidak boleh memanfaatkan. Selanjutnya ada damiyah yad damanah atau titipan bergaransi. Bank boleh memanfaatkan dana, namun wajib menjamin pengembalian penuh seperti giro dan tabungan. Lalu selanjutnya ada prinsip mudharabah bagi hasil. Investasi dana dari nasabah, di mana bank bertindak sebagai pengelola atau mudarib. Hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, contohnya seperti deposito mudharabah. Lanjut, ada penyaluran dana bank syariah, yaitu pembiayaan
berbasis jual beli yaitu bai. Mudharabah yaitu jual beli barang dengan bank menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati, digunakan untuk pembiayaan konsumtif atau modal kerja. Lalu ada salam dan istisna. Pembiayaan barang dengan pembayaran di muka salam atau pemesanan barang atau proyek yaitu istina, dengan penyerahan barang di kemudian hari. Selanjutnya ada pembiayaan berbasis bagi hasil atau investasi. Mudharabah, bank menyalurkan modal 100% kepada nasabah yaitu pengusaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah keuntungan kerugian ditanggung bank pemilik modal, kecuali nasabah lalai. Selanjutnya ada musyarakah. Bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk suatu usaha. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara profesional. Selanjutnya ada pembiayaan berbasis sewa atau ijarah. Pertama ada ijarah, murni sewa hak pakai barang. Yang kedua ada ijarah mutahiyah bitamlik, sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang. Lalu yang ketiga ada jasa pelayanan, mencakup rahan atau gadai syariah tanpa bunga, hanya biaya simpanan atau administrasi. Kafalah, peminjaman, dan hawalah, pengalihan utang. Selanjutnya ada koperasi syariah. Koperasi syariah yang sering diwujudkan dalam Baitul Ma'al wa At-Namwil menggabungkan semangat koperasi yaitu kekeluargaan atau gotong royong dengan prinsip syariah yaitu ta'awun. Lalu ada peran dan kegiatan utama. Baitul Ma'al berfungsi sebagai lembaga sosial yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua ada Baitul Tamwil, berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Lalu ada jenis-jenis dana koperasi syariah. Yang pertama ada simpanan, terdiri dari simpanan pokok atau bisa dibilang wajib sekali dan simpanan wajib yaitu periodik. Lalu ada simpanan sukarela, bisa wadiah atau investasi mudharabah. Yang kedua ada penyaluran dana menggunakan akad yang sama dengan bank syariah untuk membantu usaha dan kebutuhan anggota. Lalu ada manfaat koperasi syariah, berperan sebagai soko guru perekonomian umat. Lalu ada meningkatkan kesejahteraan anggota melalui transaksi yang halal dan transparan. Lanjut ada mendorong terciptanya keadilan sosial dan gotong royong di tengah masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan syariah. Kesimpulan yang dapat ambil dari materi ini adalah keberadaan asuransi, bank, dan koperasi syariah memberikan jaminan dan rasa aman kepada masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi yang berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, yaitu menghindari riba, gharar, dan maisir, serta mengutamakan prinsip tolong-menolong dan keadilan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Simak kembali pada video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.